Jadi ya. kalau saya ngomong sendiri dengan teman-teman yang bekas tempat kerjaan ke ngomong tentang lebah sendiri kan Ya. bodoh dibilang. Ya, oke. Tapi di tahun ketiga Ya. nol Pak, mati. Apa yang terjadi? Banyak sekali Pak permasalahan lebah trigona. Hmm. Ketika lebah trigona saya mati, Oke. saya fokus ke apis Apis cerana. cerana. Oke. Karena tidak ingin tersengat oleh lebah, Ya. maka orang panen di malam hari. Oh. Padahal itu Salah. pembudayaan lebah. Saya juga sekarang lebih fokus kepada edukasi. Ya. Padahal sebenarnya ada keuntungan yang jauh lebih besar daripada sekedar madu. Sahabat ALC, Om Swastiastu dan semangat pagi. Mohon izin saya membuka masker. Hari ini kita sungguh berbahagia karena di tengah-tengah kebun ALC telah hadir seorang sosok, saya menyebutnya adalah sahabat lebah. Dia adalah Iwayan Gede Adriana. Tepuk tangan buat Iwayan Gede Adriana. Tentu sebagian dari sahabat ALC sudah mengetahui sosok Iwayan Gede Adriana ini atau kita kenal dengan sahabat lebah. Hari ini sengaja kita undang yang bersangkutan untuk bicara dengan kita semua, mulai dari bagaimana perjalanannya menjadi seorang sahabat lebah. Ini pasti pengalamannya sangat unik, sangat panjang. Pasti juga ada kisah-kisah yang menarik untuk dikupas, dibedah bersama. Oleh karenanya, saya sangat berharap nanti sahabat ALC menyimak dialog santai kita di acara ALC Talk. Tepuk tangan dulu buat ALC Talk. Saya akan mulai tentu saja menyapa sahabat lebah kita. Pak Wayan Adriana, sahabat lebah, apa kabar? Baik Pak Baskara, semua. Mungkin boleh buka maskernya. Pak Wayan, saya mengenal Anda melalui seorang sahabat saya, seorang jurnalis senior. Ya, dia tidak lain adalah Pak Ide Bagus Anom, yang selama ini benar-benar memang sebagai jurnalis yang terus bertualang mencari berbagai jejak terkait dengan dunia pertanian. Beberapa hari lalu saya simak video yang mungkin di-prepare oleh Pak Agus Anom. Jujur video ini menggelitik saya, termasuk juga menggelitik teman-teman atau sahabat ALC dimanapun mereka berada. Nah, saya ingin dengar ceritanya Pak Wayan. Bagaimana semua ini berawal? Silakan. Awalnya dulu saya memutuskan keluar dari tempat kerja dengan rencana dari A sampai Z. Tetapi dalam perjalanannya semua rencana tersebut nggak ada yang jalan, gitu. Nggak ada yang jalan. Nah, kemudian dari situ ketika saya pulang kampung ke rumah mertua di Singaraja, saya mendapat 2 koloni lebah trigona. Koloni lebah trigona. Kira-kira bisa disebutkan kapan itu terjadi? 2000, September tahun 2019, tanggal 20 September 2019. 2014. 2014, oke. Nah, dari situ saya minta izin sama mertua karena di situ ada bekas bangunan bekas kandang ayam dulu. Nah, di situ kan sudah roboh. Nah, di temboknya itu ada 2 koloni lebah trigona. 2 koloni. Iya, kemudian saya minta izin sama ayah mertua, "Bapak, boleh saya minta lebahnya?"
Saya coba mau pelihara. Boleh Gitu. dijelaskan sedikit 2 koloni itu seperti apa ya? Nah, 2 koloni itu adalah 2 keluarga, Pak. 2 keluarga. 2 keluarga dari lebah. Nah, lebah ini adalah super organisme. Oke. Dia keluarganya dalam jumlah besar, tetapi dia jadi satu family gitu. Oh, jadi satu family. itu namanya satu koloni gitu. Oke, Jadi oke. ya. Nah, di situ kemudian saya diizinkan sama mertua untuk ini. Padahal sebenarnya di situ ada banyak, Pak. Sekitar ada 20 koloni lebah, tapi yang boleh saya ambil hanya 2. Karena yang lainnya kalau saya ambil ininya roboh nanti rumahnya. Karena Jadi semua Anda di cukup tembok. tamat ya setelah dapat anaknya sebagai istri, lalu Anda minta lagi 2 Minta koloni lebahnya. Ya, lanjut. Oke, nah dari situlah saya mulai belajar dan semakin kok dunia lebah ini Ya. mengasihkan banget. Mengasihkan gitu. banget, Jadi oke. saya lupa jadinya untuk nyari kerja gitu, asik main aja gitu. Iya, iya. Ya disitulah saya terus bermain siang malam. Kalau malam bisa sampai jam 2 masih ngurus lebah. Gitu. Oke. Apa istri nggak komplain ini? Ini Iya. istri saya. Dia istri kedua jadi. Oh, istri kedua. Oke, lanjut. Jadi istri kedua. Oke. Nah dari situlah saya kemudian saya kembangkan lebah trigona ini kemudian saya beli juga sampai 8 koloni. Kemudian saya berusaha untuk mengembangkan, saya ini harus jadi pengusaha madu gitu. Tapi sebelum itu tentu Anda sudah sedikit paham tentang teori maupun knowledge di bidang lebah ya? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Ini nekat Karena banget ya? Saya keluar dari perhotelan, Pak. Gitu. Iya. Jadi, Berarti ini kan super nekat ini. Iya, super nekat. Gitu. Lanjut. Oke. Di situ kemudian saya searching di Google. Oke. Terus kemudian bikin Facebook khusus untuk lebah. Gitu. Iya, Jadi iya. kalau saya ngomong sendiri dengan teman-teman yang bekas tempat kerjaan ngomong tentang lebah sendiri kan Iya. bodoh dibilang kan. Iya, gitu. oke. Nah, akhirnya saya cari teman-teman orang yang Oke. peternak lebah. Jadi learning prosesnya Iya. menggunakan referensi di Iya, Google, iya, di di YouTube, Google, di YouTube. internet, kemudian juga Lebih banyak mendapat di informasi dari Facebook. teman-teman Facebook ya. Jadi Oke. kalau di luar negeri saya belajar dari peternak-peternak lebah di luar negeri. Oke, Jadi saya oke. belajarnya ke Australia, saya belajarnya ke Inggris, saya belajar ke Iya, Amerika. iya. Gitu. Dengan Tapi melalui internet itu. dengan media sosial ini. Luar biasa. Nah dari situ kemudian terus semakin menarik ininya. Nah kemudian saya bisa mengembangkan koloni trigona ini. Iya, oke. Koloni Dalam berapa trigona. lama Anda bisa mengembangkan koloni itu Itu dan menjadi apa? sekitar 2 tahun. 2 tahun. Iya, itu Setelah 2 tahun dia setelah menjadi 2 tahun dari 8 menjadi 50 koloni. Oke. Itu saya berusaha. Pertama kan 2 koloni. Pertama dapat 2. 2, oke. Kemudian saya beli beberapa beli tambahan. tetangga saya di kampung. Oke. Nah, Ya. kemudian itu saya berusaha kembangkan, saya mencoba split. Dari 8 menjadi Iya, oke. dari 8 jadi 50. Tetapi di tahun ketiga Ya. 0, Pak, mati. Apa yang terjadi? Banyak sekali, Pak, permasalahan ternak trigona ini. Ya. Yang saya bayangkan dulu, wah ini mudah di Facebook ini begini, Iya. mudah orang panen-panen aja, Iya. ngapa-ngapain gitu, Iya, kayak iya. dari ATM gitu kan. Iya. Tetapi sebenarnya masalah ini tidak muncul di dunia maya, Pak. Oke. Masalahnya Atau tersembunyi. sengaja tidak dimunculin ya? Mungkin orang nggak mau ketika punya masalah nggak akan Oke, dimunculkan, artinya kan. Anda silakan cari masalah dulu gitu Masih ya? ada masalah Oke, dulu, ya. oke. Nah, di Inilah situ- menariknya learning proses ya. Oke, Ya. lanjut. Nah, dari situ ternyata permasalahannya, waduh, tidak terhitung hampir jumlahnya. Dan justru Anda merasa tertantang dengan masalah itu. Iya, nah di situ dah, loh kok nggak gampang ya? Ternyata nggak gampang. Tapi saya juga sebenarnya sudah punya lebah satu lagi, lebah Oke. apis cerana namanya, yang bisa menyengat itu. Oke. Nah. Itu namanya apa? Apis cerana. Apis cerana. Kita Oke. punya lebah lokal yang Oke. namanya apis, Apis cerana. Oke. Nah di situ ketika lebah trigona saya mati, Oke. saya fokus ke apis cerana. Apis cerana. Oke. Dan di situ ternyata jauh lebih menantang Kalau dan boleh lebih digambarkan, mengasihkan. apis cerana itu apakah lebah-lebah yang suka didagang es gula itu ya? Nah, Nike dah. Itu apis cerana. Iya, ya? itu dia. Nah, lebah itu yang suka nyari es gula, Ya. atau kalau kita lagi bikin tape, Dia di tapenya dicari sama lebah Oke. nyawan Nike. Nah, di Bali kita lebih sering nyebut dengan nyawan. Nyaman. Nah, Oh, kalau oke. trigona niki kita sebut dengan kele. Kele-kele. Iya. Oke. Nah, di situ, ketika lebah trigona saya mati semua, saya terus kemudian hanya fokus di apis cerana, Apis cerana, saja. iya. Walaupun pernah satu kali saya oleh seorang teman, saya dikasih lebah Eropa. Ini namanya lebih keren dibilang lebah import Oke. atau lebah unggul Oke, dibilang karena oke. karena produksinya katanya banyak. Oke.
Tetapi setelah saya coba pelihara, itu lebah import, ya, lebah import ini. Waduh Pak, itu kan ya punya bayi. Oh. Saya punya bayi, benar-benar seperti punya bayi. Oke. Ya, kutunya banyak sekali. Oh. Setiap hari bayangkan saya harus nangkep lebah dan ngambilin kutunya satu persatu. Wow. Lebah. Gila. Karena saya tidak ingin memberi obat-obatan pada lebah. Ya, Karena di luar orang memelihara lebah seperti itu, Bapak. Oke. Oh, di luar justru dirawat dengan cara menggunakan zat kimia ya. Dia menggunakan oksalik asid namanya, Pak. Wow. Oksalik asid. Atau yang paling mudah adalah yang sudah bentuk strip, Pak. Yang biasanya dipakai di kalong anjing itu kan, untuk menghilangkan kutu anjing. Nah, itu obat seperti itu ada di dalam lebah, Bapak. Ada di dalam lebah. Apa yang terjadi kemudian dengan madunya ya? Residunya pasti ada di dalamnya. Oke. Kembali ke Apis cerana. Apis cerana. Nyawan itu. Nggih. Anda mulainya dari berapa koloni? Awalnya saya beli di Gianyar dengan Bapak Pance namanya. Pak Pance di Gianyar. Boleh disebutkan kampungnya apa? Bitre, Desa Bitre. Oh, Bitre. Ya, oke. Di situ saya search di Google siapa sih yang jual lebah, terus ada satu artikel yang menyebutkan Pak Pance bikin kotak modern gitu. Oke. Nah, saya cari ke sana. Saya cari ke sana sama istri sama anak. Oh, anak istri juga ikut? Ikut. Oke. Anak saya waktu itu umurnya mungkin 4 tahun gitu. Sampai hari ini masih ingat di dalam ingatannya dia. Ya. Ini proses yang luar biasa kalau menurut saya. Lanjut. Nah, di situ. Nah, kemudian itu saya kembangkan. Saya berusaha ini. Nah, waktu panen pertama kali, saya belum tahu apa-apa. Lantai rumah saya penuh, Pak. Rumah kecil, penuh dengan madu berceceran kemana-mana. Saya injak-injak, ngambil ini lagi, ngambil itu. Saya belum tahu apa-apa. Jadi belum tahu teknologi, belum tahu ya? Belum tahu apa-apa. Masih koloni, dalam kungkungan istilahnya. Ya. Kungkungan itu. Nah, itu saya panen. Jatuh semua madunya, Pak. Ada 4 kilo kalau nggak salah waktu itu pertama kali saya panen. Wah, itu pengalaman luar biasa. Itu dari proses koloni sampai dia panen berapa lama? Tergantung sumber bunganya, Pak. Oke. Kalau di satu tempat yang tidak ada bunganya, ya nggak akan pernah panen. Oke. Tapi kalau di satu tempat yang bagus ininya, sumber bunganya, sekarang ditaruh lebahnya sini, sebulan sudah panen. Sebulan sudah panen. Itu tergantung sumber makanan. Sumber makanan yang ada di sekitarnya. Kalau kita sebut dengan wilayah sekitarnya, berapa radius yang paling minimal? Mohon maaf, maksimum ya, maksimum. Minimalnya. Dari rumah lebah itu sendiri, atau kita sebut kungkungannya. Kungkungannya nih. Biasanya sih katanya secara teori dibilang 2 km. 2 km. 2 km dari radius kungkungan itu, si nyawan ini akan terbang menjelajah, melakukan hunting, pencarian pakan-pakan, sumber pakannya. Oke. Nah, kemudian pada saat Oyan panen atau Anda panen ketika itu, sebetulnya usia budidaya itu berapa lama? Itu saya lupa mencatatnya, jadi perkiraannya mungkin sekitar setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan, cukup lama malah ya? Ya, cukup lama. Karena saya belum berani. Oke. Pertama awalnya saya belum berani karena saya belum mengerti apa-apa. Dan saat itu sayanya rumah Anda jadi rumah madu? Jadi rumah madu, lantai semua sampai ke dapur itu kaki saya bawa madu kemana-mana gitu. Jadi habis panen madu saya harus ngepel lagi. Oke. Dan masih saya lakukan panen madu di malam hari. Seperti orang-orang yang lakukan zaman dahulu. Ini jadi permasalahan yang luar biasa. Apa masalahnya? Lebah ini ketika dipanen kan banyak yang terbang ke lampu-lampu, Pak. Waduh, kamar saya penuh dengan lebah, Pak. Ini sebenarnya apa ya? Ada jangan-jangan pada saat itu pula Anda mandi madu ya? Ya, belum. Lanjut. Di sini ada sedikit kekeliruan banyak orang yang masih sampai hari ini orang masih lakukan. Karena tidak ingin tersengat oleh lebah, maka orang panen di malam hari. Padahal itu salah, sangat berbahaya bagi lebah. Saya tidak bilang salah. Kalau orang tahu tekniknya mungkin bisa, tetapi itu kurang benar. Kurang benar karena apa? Kalau kita panen lebah di malam hari, nanti akan ada banyak lebah yang terbang keluar, tapi dia sudah lupa koordinatnya, sarangnya. Jadi dia ada karena lampu yang membuat koordinat berubah. Jadi dia
tidak bisa Jadi kembali sinyalnya lagi. nggak ketangkep. Iya. Jadi radar si lebah-lebah itu nggak menangkap di mana kemudian rumah dia sesungguhnya atau titik sesungguhnya, ini iya. ya. Oh gitu. Nah. Nah sekarang sejak kapan Anda kemudian tahu SOP yang benar? Pelan-pelan, Nah, pelan-pelan sekali. itu prosesnya bagaimana? Itu prosesnya, Oke. itu ya saya terus belajar sama Sama Pak Pance kembali apa enggak? tidak, Tidak. karena Pak Pance masih di sistem yang lama beliau Oke. masih ini kan. Jadi saya hanya beli lebah saja. Oke. Begitu. Tapi Pak Pance sendiri secara tradisional memang lumayan ahli beliau dalam Oke. beternak lebah. Oke. Gitu. Tapi masih sistemnya pakai kungkungan itu. Oke. Nah kemudian yang dari kungkungannya Pak Pance ini kemudian saya modifikasi sendiri. Modif sendiri. Saya modifikasi Nah itu sendiri. di tahun keberapa Anda mulai sudah bicara modifikasi? Di tahun kedua saya Sudah melakukan modifikasi Ya. oleh inovasi yang dilakukan sendiri. Nggih. Oke, Nah oke. di tahun ketiga saya udah bisa ciptakan kotak lebah saya sendiri. Oke. Saya sendiri. Jadi tidak ada yang sama di dunia Anda dimanapun. create sendiri. Saya membuat dan sendiri. Anda tidak perjualbelikan rumah lebah yang Anda buat itu. Saya berjual belikan karena ya. saya Itu perlu butuh hidup juga. Itu kemudian selain madunya sebagai sumber pendapatan, Nggih. Anda juga memproduksi rumah lebah juga sebagai sumber pendapatan. Nggih. Kan gitu ya? Nah, mohon maaf, Ya. yang tidak menjual madu. Tidak menjual madu. Produk lebah yang lainnya, misalnya apa, polen, royal jelly, atau yang produk-produk yang paling umum ya madu memang, tapi yang tidak pernah menjual. Nah ini apa alasannya? Padahal itu justru nilainya yang besar. Yang paling besar, ya Nah benar sekali. sementara break dulu. Ya kita lanjutkan nanti obrolan kita berikutnya, kita minum dulu ya. Oh, nggih. Oke, kita lanjutkan sahabat lebah. Jadi tadi kan Anda mengatakan saya tidak menjual atau memperjualbelikan Produk dari aneka produk lebah, ya, entah itu madunya, entah apa lagi. Iya. Ini tuh ada satu alasan, padahal value-nya, nilai ekonominya justru terletak pada ini. Anda kok malah aneh gitu. Iya. Apa yang sesungguhnya yang terjadi ini? Ya, semua orang itu memburu madu, Pak. Memburu Madu. Ya. Mereka ingin sehat dengan cara minum madu gitu. Tetapi saya pernah punya pengalaman. Apa pengalaman? Pengalaman saya adalah saya sudah menjual, menurut saya adalah lebah apis cerana ini kan menghasilkan madu yang paling natural yang ada di muka bumi. Oke. Nah, ini saya jual produknya dengan kualitas yang terbaik. Ya. Tetapi saya sudah jual madu dengan kualitas yang terbaik, orang masih komplain. Dan itu membuat tidur saya tidak nyaman. Saya dapat uang 100.000, tapi saya tidak bisa tidur seminggu. Berarti Anda pernah punya pengalaman pahit. Iya. Anda sudah menyajikan menjual madu. Menurut Iya. Anda adalah terbaik, tetapi tetap terima komplain. Bukankah dunia ini memang perlu dengan komplain? Tapi saya orangnya berbeda. Berbeda, ya. Pada ketika orang komplain, saya nggak bisa tidur seminggu, Pak. Gitu ya. Padahal itu nilai komplainnya cuma 100.000. Gitu kan. Oke, lanjut. Padahal uangnya sudah saya kembalikan, saya tetap masih ini gitu. Lalu apa yang Anda gitu. lakukan? Nah, ini kenapa terjadi seperti ini adalah pengetahuan konsumen terhadap madu itu belum punya, mereka belum punya pengetahuan tentang madu, mana yang madu benar, mana madu yang nggak benar. Itu yang membuat mana madu benar, mana madu yang nggak benar, Ya. mana madu asli, mana yang tidak asli gitu. ya, Oke. ya. Kalau madu asli nggak boleh dibawa pulang, Pak. Ya, piring terbang. Piring terbang. Lanjut Ya, Pak, ya. oke. Nah di situ dari situ saya memang pernah menjual awalnya kan. Ya. Karena saya keluar dari tempat kerja ya, saya ingin mendapat pendapatan dari penjual madu. Tetapi ya karena saking banyak permasalahan yang saya hadapi seperti itu, ya akhirnya udah saya nggak mau jual lagi madunya gitu. Jadi akhirnya kembali ke alasan ya tidak menjual aneka produk lebah itu Ya. sendiri, entah madu, entah polen, itu apa namanya. ya. Nah sekarang tolong jelaskan alasannya apa. Seperti itu tadi. Hanya tidak ingin terima komplain. Hanya tidak ingin Gara-gara komplain Anda nggak bisa tidur. nggak bisa tidur. Itu jadi karena ini yang jadi permasalahan utama adalah pengetahuan konsumen terhadap madu masih nol, saya bilang. Itu justru gitu. tantangannya ya. Ya. Nah lalu apa yang Anda lakukan? Saya tidak mau terima komplain, Ya. Anda tidak mau terima komplain, tadi Ya. disebutkan seperti itu. Ya. Tentu Anda punya kreativitas yang lain Iya. Nah, untuk bisa menggantikan value yang ada pada Iya. madu dan lain sebagainya itu.
Iya. Apa itu? Nah, di situ kemudian saya dapat peluang dari pembuatan bibit lebah. Pembuatan Bibit lebah. Nah, Ya. jadi saya belajar bagaimana cara membuat ratu lebah. Oke. Jadi saya bisa kembangkan ininya. Justru Jadi sekarang pabrik madu yang Anda buatkan begitu jadinya ya, dengan ya, ratu dan ya, sebagainya. ya. Lanjutkan. Nah, disitulah saya belajar banyak tentang bagaimana cara budidaya lebah. Budidaya Oke. lebah. Nah, di sini secara ekonomi saya terbantu, tetapi secara ekologi saya membuat populasi lebah jadi Oke. lebih banyak gitu. Jadi pertama, secara ekonomi Anda bisa hidup dengan Iya. cara menjual tanda kutip koloni rumah lebah. koloni lebah. Iya. Tapi sisi yang lain ada dua pemberdayaan yang dilakukan, ya, Iya. yang Anda lakukan. Iya. Pertama, pemberdayaan masyarakat Iya. agar bisa melakukan budidaya Budidaya lebah. lebah. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana membuat ekosistem. Ekosistem. Iya. Wah, ini luar biasa. Kita tepuk tangan, ini luar biasa nih ya. Nah, sekarang dari proses Anda, saya sebut pemberdayaan ekonomi keluarga, penguatan perbaikan ekosistem, Iya. pemberdayaan masyarakat, sekarang seperti apa? Potret dari proses semua itu. Setelah berjalan berapa lama? Silakan. Nah, kalau sampai hari ini saya mulai dari September 2014 ya. 2014. Kalau Proses sekarang awal. ya, sekarang udah di tahun keberapa jadinya? Mendekati Ini 7 ya. ke-9. Tahun Ke-7 ke-7 jadinya. Ya, Tahun ya, ke-7, sekarang 7 tahun. sudah ya hampir 7 tahun lah, Hampir mendekati 7 7 tahun. tahun saya udah bergerak di bidang lebah ini. Ya. Nah, jadi selain saya melakukan apa namanya? Pembudayaan Ya. lebah, saya juga sekarang lebih fokus kepada edukasi. Edukasi. Ya. Jadi masyarakat harus diajarkan bagaimana sih posisi lebah ini di dalam Sehingga dia ekosistem betul-betul ini. jadi Gitu. knowledge transfer ya. Ya. Oke. Jadi Sebelum ke situ, dalam 7 tahun perjalanan sebagai sahabat lebah, ini kemudian masuk ke step tadi ada pemberdayaan, sudah berapa banyak komunitas ikut atau menjadi follower gerakan ini? kalau dihitung seperti itu nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya? Nggak bisa Bagaimana dihitung. kalau kita ingin Karena, menggambarkan ada community yang menjadi follower yang Wayan sendiri? kalau yang lokal Ya. masih apa ya, pandangannya terhadap lebah itu masih belum melirik lah tentang Belum lebah melirik, ini. iya. Bahkan Belum melihat belum belum prospek. melihat apa prospeknya. itu lebah gitu. Mereka Oke. nggak mau melihat bahkan gitu. Oke, Nah, oke. bahkan mereka nggak mau melihat. Tetapi walaupun ada, tetapi jumlahnya masih sangat kecil. Sangat kecil. Tetapi yang sekarang yang banyak apa namanya, justru care dan aware sama lebah ini Ya. adalah ekspat, Pak. Ekspornya Mas? Ekspatnya yang banyak. Oke, Sejak Jadi kapan ekspat ini begitu tertarik? sejak saya mulai pelihara lebah, Oke. orang ekspat sudah mungkin udah duluan bahkan gitu. Ini kembali Mungkin- mungkin knowledge mereka tentang lebah dan madu memang lebih baik mungkin ya. Bukan madunya sebenarnya. Lebah. Mereka lebih cenderung kepada penyelamatan ekologi. Oke, Jadi mereka lebih aware terhadap penyelamatan lingkungannya. lingkungannya gitu. Oke, Jadi oke. bukan apa namanya, bukan cari madunya mereka Oke, gitu. oke. Mereka jarang yang fokus untuk cari madu iya, iya. gitu. Jadi Jadi mereka dari aspek ideologi mereka Iya, ingin menjadi ingin bagian dari penyelamatan ekologi. lingkungan dan Oke. juga edukasi bagi anak-anaknya gitu. Oke. Itu yang di masyarakat kita belum Oke. jalan yang seperti itu Oke. gitu. Nah sekarang kalau ketika kita bicara tentang hari ini, Anda fokus dalam konteks edukasi masyarakat. Iya. Sudah berapa banyak atau sudah berapa lama Anda fokus memberikan edukasi? Karena tentu edukasi ini sangat-sangat penting. Iya. Karena tadi, dengan edukasi yang baik, maka Anda akan mempunyai follower pembudidaya yang baik, Iya. yang handal, yang kemudian 3 komponen dasar yang baik tadi itu bisa terwujud. Boleh diceritakan sedikit? Kalau diundang sama komunitas-komunitas misalnya ada kepala desa gitu Oke, yang oke, ingin warganya beternak lebah gitu, udah
udah lumayan lama Pak, udah sekitar berapa lama? sekitar 4 tahun lah. Sudah 4 tahun, sekitar ya. 4 tahun gitu. Boleh disebutkan salah satu desa yang salah satu desa yang ini adalah Desa Tembok misalnya. Desa Tembok Buleleng. Desa Tembok Buleleng dengan Pak Dewo siapa ya lupa, maaf Pak Dewo yang lupa namanya. Di sebuah kampung Tembok ya. Ya. Terus kemudian pernah saya diundang yang masih saya ingat ya, yang di Wonogiri. Desa Wonogiri. Juga di perbatasan Tabanan Buleleng. Iya, Taban yang Wonogiri di situ pernah, dan ada masih banyak banyak desa yang pernah sudah mengundang dalam saya. perjalanan memberikan edukasi itu, Iya. apa yang Anda rasakan? Saya gagal. Gagal ya? Gagal. Mengapa? Kenapa? Karena saya tidak bisa mencetak beekeeper. Saya tidak bisa mencetak Apa tuh beekeeper? Peternak lebah. Peternak lebah. Saya tidak bisa mencetak lebah. Saya merasa gagal. Oke, merasa gagal. Saya merasa gagal. Tapi Anda tidak berhenti di situ. Saya tidak berhenti di situ. Terus karena merasa gagal, ini tantangan. Iya. Lalu bentuk inovasi apa lagi yang Anda lakukan dalam proses edukasi? Nah, Dan boleh digambarkan target apa yang ingin dicapai? Sekarang saya tidak belum berkeinginan untuk membuat sebuah wilayah atau tempat jadi ada kelompok-kelompok peternak lebah ini. Karena kalau sudah bilang kelompok, paling dia semangatnya 1-2 bulan saja. Setelah begitu ya? Ya itu yang saya perhatikan selama ini. Jadi semangatnya 1-2 bulan, habis itu udah bubar, nggak ada apa-apa. Tidak berkelanjutan. Pasti ada masalah. Biasanya adalah masalah ekonomi. Ya itu yang. Artinya ketika sebuah budidaya, sehebat apapun ideologi yang menjadi backgroundnya, tapi ketika nilai ekonominya nggak menjawab, pasti dia akan tinggal. Apa karena faktor itu? Saya tidak merasa seperti itu, karena saya lihat misalnya di ternak sapi saja ya, yang saya punya dekat rumah saya di kampung itu ada ini. Mereka saya lihat ya begitu, semangatnya juga hanya, padahal sapi kan sudah 1 ekor saja berapa juta gitu kan. Di situ saja ini. Nah, yang saya lihat permasalahannya adalah keinginan dan tekad kuat mereka untuk melakukan itu yang kurang. Artinya gitu. Demikian. Sebetulnya sangat masuk akal jika kita membuat atau memberdayakan potensi lebah ini sebagai sebuah bisnis sebetulnya ya. Sebetulnya ya. Manfaatnya itu sangat besar sekali. Selain 3 komponen tadi, artinya saya sebutkan adalah ada manfaat ekonomi bagi keluarga yang bersangkutan, ada penguatan ekologi, yang ketika ada empowering, ini pasti juga akan berpengaruh atau memberi dampak yang lain bagi masyarakat kan begitu ya. Hanya sekarang strateginya barangkali yang perlu. Nah, di sini melihat kegagalan saya sekitar 2 atau 3 tahun itu, saya membuat terobosan baru sekarang gitu. Jadi terobosan baru. Jadi sekarang arti Anda apa? Anda tidak berhenti pada tanda kutip merasa gagal itu. Anda justru membuat inovasi baru. Sehingga target Anda pemberdayaan atau terciptanya para beekeeper itu terjadi kan gitu ya. Nah, kalau secara kalau beekeeper yang expat sudah lumayan banyak di Bali, sudah banyak. Yang lokal ini yang saya mengalami kegagalan gitu. Di ILC ini ada grup besar sekali. Nama grupnya Kita Indonesia. Komunitas Inovasi Teknologi Agro Indonesia. Para anggotanya berbagai kalangan, dari para guru besar, akademisi dari berbagai kalangan kampus, ada praktisi bisnis baik di tingkat lokal maupun internasional, ada juga para eksekutif mulai dari DPRD sampai pejabat di pemerintah. Apa yang Anda harapkan dari community sahabat ILC maupun Kita Indonesia ini? Nah, saya sangat berharap public figure ini bisa sekarang menjadi duta-dutanya lebah ini. Karena lebah itu sebenarnya orang hanya memanfaatkan cari madu. Padahal sebenarnya ada keuntungan yang jauh lebih besar daripada sekedar madu. Kalau madu itu seberapapun besarnya, banyaknya kita bahas panen madu, itu masih kecil nilainya daripada keuntungan yang lainnya.
Itu jadi Baik, jika nanti ada salah satu atau beberapa rekan di sahabat ALC atau di Kita Indonesia ini mengundang Anda selaku mentor, selaku narasumber, Anda siap? saya siap kapanpun. Siap kapanpun. Iya. Ya, tepuk tangan buat Pak Wayan ya. Jadi sahabat ALC dan tokoh-tokoh Kita Indonesia, bincang-bincang kita memang semakin menarik. Tetapi hari ini Pak Wayan telah memberikan suatu komitmennya kepada kita, selain tadi dia sudah paparkan perjalanannya menjadi seorang sahabat lebah. Tapi yang menarik di ending dari pembicaraan ini, betapa dia tidak pernah berhenti terus berinovasi. Dan yang menarik lagi adalah dia siap menjadi mentor, menjadi narasumber, serta berbagi dengan seluruh sahabat ALC di Indonesia dan para tokoh Kita Indonesia. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Pak Wayan, sahabat lebah Indonesia. Sahabat ALC, demikian bincang-bincang atau dialog perdana kita di ALC Talk hari ini. Kita akan jumpa lagi dengan tokoh yang tidak kalah menariknya lagi. Dan saya sangat berharap para tokoh Kita Indonesia dimanapun berada, para sahabat ALC dari manapun berasal, siap dan berkenan berbagi, bersinergi dengan semua tokoh yang ada di Kita Indonesia. Kita tutup dialog kita hari ini dengan mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi.